gitu. Berarti sekarang posisi udah bercerai. Udah bercerai. Ada hal yang belum selesai nggak? Katanya dengar keluarganya marah gara-gara ini viral katanya. Iya, katanya kemarin aku dikasih tahu sama sepupu aku, katanya Riz nanti katanya malam mau sidang katanya di rumah Pak RT. Banyak katanya. sidang nih ya. Iya, kataku, sidang apa? Aku bilang gitu kan udah beres yang kemarin tuh, kenapa harus sidang lagi? Iya, katanya ibunya mantan suami kamu katanya ke rumah Pak RT bilang katanya si mantan suamiku ini ngamuk, nunjuk kaca, katanya gitu kan, saya berdarah-darah segala macam. Oh, terus kan temennya dia juga, aku kan punya nomor kasirnya ya gitu. Sempat komunikasi gitu, dia bilang ke aku jam sebelum dohor, Bu, katanya mantan suami ibu katanya bilang ke grup kecelakaan, katanya difotoin, dikirim juga foto tangannya gitu luka. Aku bilang kok lukanya kayak gitu amat, aku nggak percaya kan, kataku mungkin bohong kali, dia mah kan orangnya kayak playing victim. Aku bilang takutnya mama nabrakan diri atau gimana karena kan udah viral. Aku bilang gitu, aku mah tau lah sifat dia gimana, kata si temannya mantan suamiku bilang. Drama season 2. Terus katanya, ya nggak tahu sih Bu, aku mah hanya nyampein ke ibu aja. Oh iya, aku bilang aku makasih ya. Ternyata kan mungkin bukan kecelakaan ya, pas sepupu aku bilang itu katanya nunjukin kaca, ya mungkin ya itu tangannya luka karena nunjukin kaca, semua orang udah tahu gitu loh Kak. Nah posisinya yang waktu itu kenapa bisa viral itu dari mana ya? Oh, di TikTok kan sebelumnya itu aku pernah post juga tuh, aku ada kamu post. Punya akun sendiri? Punya akun sendiri, aku post kan yang pertama, tapi aku tutupin kan muka dia gitu, aku tutupin. Terus nah yang pertama itu emang nggak FYP, nggak meledak banget kan, oh ya udahlah aku bilang kan. Terus udah gitu aku posting lagi yang terakhir ini nih, malam minggu. Aku juga nggak berekspektasi yang gimana-gimana. Ya aku hanya manusia biasa ya Kak. Aku juga menurut aku bermedia sosial tuh manusiawi lah gitu ya. Aku cerita aja di situ. Sorry aku potong. Kenapa waktu itu kamu memilih posting di sana? Apa ada keinginan untuk hanya membagi cerita kamu? Itu setelah udah bercerai ya berarti ya posisi? Lagi proses Kak. Lagi proses. Masih proses. Atau kamu sedang galau, atau kamu sudah tidak tahu kamu cerita kemana, atau kamu pengen balas dendam, atau apa waktu itu? Aku kan aku nggak punya siapa-siapa ya Kak, maksudnya ada lah saudara gitu. Tapi kan aku nggak punya kayak kakak kandung yang untuk bercerita banget. Jadi dan ya ibuku juga nyakitin aku, jadi ya aku harus cerita kemana gitu. Ya udahlah aku cerita aja di situ, dan aku juga nggak berekspektasi akan viral yang gimana Kak. Ya hanya cerita aja. Hanya cerita ya. Pas tahu cepet amat ini naiknya, aku bilang aku berharap bukan berharap sih, maksudnya pikiran aku mungkin juga nanti kayak video yang sebelumnya kali paling juga 2000 viewersnya, itu juga dalam waktu seminggu. Aku bilang enggak mikir bakalan sampai meledak kayak gini Kak. Juta-juta yang lihat. Nggak nyangka banget. Komen-komen orang di situ apa rata-rata? Yang maksudnya di TikTok. Yang lihat TikTok video itu. Nggak nyangka, maksudnya ini beneran. Kaget ceritanya. Katanya ini mah katanya kayak cerita Indosiar, pokoknya gitu-gitu. Iya sih emang sih. Katanya gitu. Ternyata kirain di film, ternyata ada ya, wah ini mah kebanyakan nonton film ini gitu-gitu deh pokoknya. Dipikir ngarang juga kali segala macam. Gitu kan. Nah, terus orangnya di sini nih cerita. Terus udah gitu ada apa sih namanya, ada orang yang komen-komen gitulah, katanya kan inisialnya R, katanya kan masih di follow nggak ya sama si mbaknya. Aku sempat baca itu, masih di follow nggak ya sama si mbaknya. Ya mungkin netizen kan tahu sendiri ya Kak, jari-jarinya jeli banget, apalagi following kita tuh yang nggak banyak lah, emang jarang banget sih main TikTok tuh, hanya untuk biasa akhirnya aja. Jadi drama persosial mediaan itu. Iya, ada yang nge-tag tuh nama akun TikTok dia, oh ini kali nih katanya akunnya katanya. Jadi panjang ya. Ini kayaknya nih akun suaminya katanya, soalnya si mbak ini katanya pernah posting di salah satu videonya katanya gitu kan. Terus ada yang komen juga, pada ngeliat kali ya segala macam kan, banyak yang nge-tag, jadi mungkin masuk notifikasinya ke dia juga. Itu akhirnya apa, ribut lagi? Enggak, dia kan, dia tuh udah ngeblok aku duluan gitu loh Kak. Sebelum maksudnya aku yang disakitin, dia yang ngeblok duluan. Dia ngeblok WhatsApp aku, ngeblok Telegram aku. Gitu. Terus udah gitu banyak yang nge-tag, mungkin notifikasinya masuk ke dia langsung hapus akun. Dia ngapus, pertama hapus foto-fotonya dulu. Di situ dia kan emang suka bikin video-video gitu kan di TikTok. Hapus video-video, terus langsung hapus akun, hilang. Wah katanya udah hilang. Aku kan mantau komen-komennya kan Kak. Wah katanya udah hilang katanya gitu kan. Terus ada lagi netizen, aku nggak tahu itu Kak, tiba-tiba mereka pada ke Facebook fotografer aku pas nikahan. Aku juga kaget lah, kok
tahu gitu, dari mana emang taunya ya Oh, Allah. ngambil-ngambilin foto-fotomu dibikin konten gitu. Bukan Kak, maksudnya penasaran muka lakinya kayak apa, Oh katanya gitu, sama iya. penasaran muka Ada yang ibunya. ngambil juga fotonya ya, posting gitu-gitu. Nggak tahu sih kalau maksudnya mah cuma ada yang screenshot juga kan Iya misalnya. kan, aku lihat tuh ada foto mantan suamimu sama foto ibumu. Iya, ada yang komen ini nih Itu katanya ibumu mukanya. bener itu. Ya ibu aku. Oh, ada mukanya tuh pakai peci ya, putih. Iya, Putih kan bener iya, kan? betul. Baju krem putih gitu kan? Iya, Iya. kayak gitu. Iya, itu foto pas kita nikah, makanya orang langsung rame komen-komennya di situ. Ya Allah, aku bilang. Jadi kemana-mana. Ya Allah, aku bilang kok orang-orang tahu ya bisaan amat gitu. Terus aku baca pada rame kan di komentar-komentar aku juga, aku suka mantau aja nih gitu ya. Terus si mantan suamiku itu malam itunya juga langsung ngapus akun Iya, Facebook ngapus dianya. semuanya. Ngapus semuanya. Terus kalau Instagram masih itu tapi emang di privasi kan nama dia. Terus udah gitu aku baca salah satu komen orang itu Kak, katanya lari ke sini katanya gara-gara ngeliat di TWTR Twitter kan Kak, kalau TikTok Iya, kalau TikTok kan kok jauh banget tipenya. Hah, aku bilang di kerjaan kan, Bu, aku bilang emang di Twitter udah rame, aku bilang gitu kan, aku nggak apa-apa Bu, aku mah di TikTok doang. Pas dicek kan, katanya bener loh, katanya ada akun yang nggak tahu lah akun apa itu nge-screenshot itu, dia udah banyak followersnya Kak. Di situ rame, dari situ Kak rame. Kata ya Allah udah kemana-mana, aku bilang gitu kan. Nah sekarang sampai di titik ini kan sudah bercerai. Bapak udah berpisah sama ibu. Iya. Oh, pisah agama ya baru ya? Iya betul Kak. Oh, ibu udah ngubungin kamu nggak untuk minta maaf? Enggak. Belum ada nih sampai Enggak, sini. sampai sekarang Terus ibu tinggal sama siapa sekarang? Sama mbah aku, sama ibunya. Nggak ada komunikasi sama sekali? Enggak, sama aku enggak minta maaf juga. Kamu dekat nggak sih sama ibu dari kecil? Justru aku apa-apanya sama ibu aku Kak, aku lebih dekat sama ibu aku padahal daripada yang bapak ya, karena kan mungkin kita sama-sama perempuan, aku apa-apa sama ibu aku cerita. Ibu sama bapak hubungannya gimana? Baik kok Kak, baik. Nggak pernah ribut waktu kamu dari kecil? Enggak pernah yang gimana-gimana. Pukul Enggak, iya bapak macem-macem apa? Enggak pernah. Setahu kamu ya? Iya, tapi emang bapakku mah, aku juga nggak pernah dipukul, nggak pernah gimana. Bapak mah bukan tipe orang yang suka main tangan gitu loh Kak. Ya buktinya aja udah ketahuan istrinya kayak gitu, anaknya disakitin. Kalau orang lain mah mungkin udah ngahajar abis-abisan kali, itu mah. Iya. Enggak gitu tuh. Gitu, terus ya. Karena kan ya aku nggak terima juga kan Kak, jadi aku waktu itu sempat lapor ke polisi, tapi laporan kita ditolak. Aku waktu itu sama pengacaraku, laporannya ditolak karena yaitu katanya ternyata harusnya tuh maksimal visum itu kan 3 kali 24 jam, 3 kali katanya. Ini kan kejadian juga udah lama, jadi maaf katanya ini ditolak. Wah kataku kan, aduh ditolak, aku bilang gitu. Akhirnya ya aku nggak terima lah Kak gitu, aku yang nemenin dia dari zaman SMA gitu, kita berproses bareng-bareng. Ibarat baju itu dia dari kain loh, aku beli kain, aku bentuk polanya sampai jadi baju gitu, aku yang nemenin. Kok sekarang dia udah jadi karyawan tetap, masa dia mau sama orang lain gitu. Akhirnya aku bilang ya coba Kak kita lapor ke tempat dia bekerja, ke perusahaan tempat dia bekerja. Kita masih tahu lah kalau karyawan ini sudah tidak beretika, intinya gitu kan. Nah tanggal 12 pokoknya sidang kedua. Sidang kedua itu aku ke sana langsung ke daerah Rangkas, ke kantornya sana. Aku sama pengacaraku 2 orang, cewek cowok, ngomong sama HRD-nya gitu kan. Intinya kami tuh bilang bahwa ya udahlah di-cut aja loh karyawan kayak gini, ini mah udah nggak beretika katanya gitu. Buat apa juga maksudnya perusahaan tuh ada punya karyawan kayak gini, nanti kan bakal jadi bumerang juga loh gitu buat perusahaan, takutnya nanti dia malah berbuat sama teman di kantornya segala macam. Terus kata HRD-nya, iya Pak untuk laporannya terima kasih diterima, cuma katanya untuk masalah di-cut itu katanya itu kita nggak bisa katanya, karena kan ini masalah pribadi jatuhnya katanya, bukan masalah kerja lah, bukan kayak barang hilang atau pencurian, dan enggak dilakukan di jam kantor, enggak dilakukan menggunakan seragam kantor gitu, enggak dilakukan dengan kerabat juga, temannya kerja juga gitu kan. Terus akhirnya iya tahu gitu, cuma kan ini ya udah enggak dipikir secara logika mah udah nggak masuk akal banget lah gitu tuh. Dan dia juga menikah itu pada saat masih pegawai kontrak gitu Kak. Jadi dia masuk itu bulan Agustus 2020 dan 2021-nya kan nikah masih karyawan kontrak kan gitu. Di tempat dia kerja juga statusnya ya masih belum menikah gitu. Apa itu nggak jadi pertimbangan Mbak juga karena dia memasukkan identitas katanya gitu kan.